Kami datang ke Belem dengan satu tujuan, memahami apa yang sedang diperjuangkan dunia di COP30 dan memastikan suara Indonesia hadir di ruang-ruang yang menentukan masa depan bumi. Kita ikhlaskan sekarang apa yang sudah kita upayakan, hanya Allah yang akan mengenami, dan kita sekarang berdoa. Di COP30, bukan hanya data dan negosiasi yang penting, tapi suara manusia, kekhawatiran, harapan, dan keberanian itu yang paling membekas. Bumi kita itu terancam. Kita semuanya secara bersatu harus ambil tindakan untuk menanggulangi masalah ini. Karena ini mengancam kelangsungan kita semua. Ini harus ada kolaborasi, kerjasama, gotong royong ya antara semua negara ya. Ini bukan hanya Indonesia saja, ini tanggung jawab semua negara. Harapan kita ini akan menjadi tempat kita saling melaksanakan experience, karena tidak satu pun orang bisa nangani climate change ini dengan sendirian. Tidak satu pun negara mampu menghadapi ini sendirian, sehingga banyak pertukaran, banyak pendapat, banyak diskusi, banyak kerjasama akan semakin baik. Setiap pavilion menawarkan cara berbeda untuk menjaga bumi, tentang hutan, energi, laut, inovasi, dan budaya. Saat tim kami mengunjungi setiap pavilion di COP30, kami menyadari bahwa setiap negara punya strategi dengan tujuan yang sama, menjaga kehidupan. Tapi di balik semua itu, ada cerita lain yang tak kalah penting. Cerita tentang mereka yang menyiapkan materi hingga tengah malam, menyusun jadwal, dan memastikan setiap panel berjalan, dan menghadirkan Pavilion Indonesia sebagai ruang yang hidup. Hari-hari di Belem membuat kami sadar bahwa perubahan iklim adalah isu yang nyata. Kami merasakannya sebagai bangsa yang kaya alam tapi rentan. Dan disinilah kami berdiri untuk ikut menjaga masa depan itu. Kegiatan COP30 berakhir, tapi kesadaran yang kita bawa pulang dari sini justru baru dimulai. Perjuangan melindungi bumi belum selesai ketika konferensi ditutup. Ia diteruskan lewat kerja kecil yang konsisten oleh setiap orang di balik layar. We stand ready to work collectively with all parties to ensure COP30 outcome, deliver real implementation, mobilizing finance, technology, and capacity building, strengthening resilience, and addressing a just transition that leaves no country or community behind. Tentang COP30, iya, panas, capek, dan sudah memakan korban. Akhirnya pakai sneakers. Cukup menguras tenaga saya karena saya setiap harinya harus melangkah sebanyak 12.000 langkah. Yang dimana setiap harinya saya nggak pernah sampai angka 12.000 di sini doang nih. Ya kita nikmati aja ya, dan semoga kita bisa menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya di detik terakhir, dan selamat kembali ke Jakarta. Itulah harapan kami segera. Obrigada. Dan dari semua yang kami saksikan, kami percaya satu hal. Aksi kecil kita bisa berdampak nyata. Karena aksi kecil kita dampaknya real.